angka keramat 58% yang ternyata nggak berlaku di Pilkada Jakarta. Dan kayaknya OTW 2 putaran. Akankah ada cawe-cawe lagi? Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari angka keramat 58% yang ternyata nggak berlaku di Pilkada Jakarta. Dan kayaknya OTW 2 putaran. Akankah ada cawe-cawe lagi? Ya memang Pilkada kemarin sudah selesai. Proses pencoblosan atau pemilihan suara di seluruh wilayah Indonesia secara serentak sudah selesai kemarin 27 November 2024. Dan diketahui hasilnya dari quick count di Jakarta ini kemudian ada kejutan yang memang kalau boleh dibilang nggak kejutan-kejutan amat karena berdasarkan hasil survei dari beberapa lembaga survei yang sebelum dilakukan pemilihan suara ini memang sudah akan memenangkan pasangan Pramono Rano Karno. Dan kalau kita melihat, sepertinya akan terjadi kemenangan satu putaran. Karena kan memang kalau di Jakarta, itu berbeda dengan daerah-daerah lain. Ketika daerah-daerah lain ini kan, siapapun pemenangnya, berapapun angkanya, itu nanti pasti akan dilantik sebagai pemenang dari pilkada. Sementara di Jakarta, ini sistemnya sama seperti pemilihan presiden. Harus 50% plus 1 suara. Nah, berdasarkan hasil perhitungan suara kemarin melalui quick count dari beberapa lembaga survei, ini kan pasangan Pramono Rano ini sudah memenuhi itu, sudah 50, sekian berapa persen. Kemudian berdasarkan perhitungan margin of error, itu kemungkinan hampir bisa dipastikan bahwa pasangan Pramono Rano Karno ini akan memenangkan Pilkada Jakarta dengan satu putaran. Nah, sementara kalau kita melihat hasilnya di beberapa wilayah yang lain, terutama di Jawa Tengah, ini mengejutkan. Karena apa? Karena hasilnya tidak sesuai dengan lembaga survei. Padahal kalau dari beberapa lembaga survei yang kemudian melakukan survei di wilayah Jawa Tengah, elektabilitas dari pasangan Andika dan Hendar Prihadi, ini kan beberapa lembaga survei memenangkan mereka dengan jumlah ya selisihnya nggak terlalu beda jauh dengan pasangan dari Ahmad Lutfi dan Tads Yassin. Sementara hasil quick count kemarin ternyata pasangan Ahmad Lutfi dan Tads Yassin ini kan menang dengan angka 58% sekian. Sementara kalau kita melihat di Jawa Timur juga sama. Pasangan Khofifah dan Emil Dardak ini kan juga menang dengan angka 58%. Nah ini kan seperti dejavu begitu. Mengingatkan kita kepada Pilpres di 2024 pada bulan Februari yang lalu. Bahwa kemenangan ini mutlak kemudian 58%. Nah ini seperti ada sebuah formasi atau sebuah kalau dibilang ini sebuah keharusan bahwa pasangan yang di-endorse oleh Kim Plus dan juga di-endorse oleh Pak Mulyono ini harus menang sebesar 58%. Di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur ini menangnya angkanya 58%. Berapapun lawannya, siapapun lawannya menangnya harus 58%. Tapi tidak berlaku di Jawa Barat dan di Sumatera Utara. Di Jawa Barat itu Deddy Mulyadi menangnya sekitar 61%, sementara di Sumatera Utara Bobi Nasution menangnya 62%, sangat amat mutlak. Nah, yang menarik ini di Jakarta. Ternyata di Jakarta ini tidak bisa dijadikan diangka-keramatkan dengan sebesar 58%. Ternyata warga Jakarta ini lebih bisa menerima, lebih bisa kemudian menolak atau kemudian melakukan perlawanan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Mulyono, yang di-endorse oleh Pak Mulyono. Itu yang terjadi sekarang. Warga masyarakat Jakarta ini bisa dibilang mereka ini lebih bisa demokratis, kemudian mereka bisa lebih berpikir jernih daripada masyarakat yang ada di Jawa Timur dan di Jawa Tengah, yang lebih konservatif. Karena apa? Karena mereka, kalau saya bilang, dengan mereka kemudian menerima bantuan sosial, kemudian juga ada serangan fajar berupa amplop-amplop yang bertebaran, kemudian mereka
pada akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada orang yang memberikan bansos itu, kemudian juga memberikan dugaan adanya uang-uang liar itu, money politics itu. Ini hanya dugaan, bisa jadi seperti itu. Tapi ketika bansos, itu kan kemudian memang beredar luas, benar-benar beredar sangat luas. Nah, kemudian kalau kita melihat di Jakarta, ini kan setelah melihat hasil survei dari beberapa lembaga survei yang kemudian memenangkan pasangan Pramono Rano Karno, dan kemudian dari PDI Perjuangan dan dari kelompok mereka ini kemudian sudah menyatakan bahwa mereka ini memenangkan Pilkada Jakarta, lalu kemudian berdasarkan hasil survei internal mereka, meskipun dari hasil quick count maupun dari hasil real count, ataupun juga hasil dari exit poll internal mereka kemudian menyatakan bahwa kami akan memenangkan satu putaran. Dan ini akan benar-benar terjadi kalau misalkan di perhitungan real count KPU nanti benar-benar jujur dan adil. Nah, pertanyaannya sekarang, bisakah itu terjadi? Karena kalau kita melihat, kemarin setelah hasil quick count ini muncul, kemudian Ridwan Kamil dan Suswono memberikan klarifikasi, memberikan konversi pers, bahwa mereka masih tidak mau buru-buru menerima hasil dari quick count. Mereka menyatakan bahwa kemungkinan akan terjadi 2 putaran. Karena kalau menurut hasil perhitungan mereka, pasangan Pramono Rano Karno ini tidak mencapai 50% plus 1 suara. Makanya mereka meyakini akan ada terjadi 2 putaran. Nah, itulah yang ditakutkan oleh beberapa warga, termasuk kita semua, bahwa akan terjadi dipaksakan, seolah-olah dipaksakan akan terjadi 2 putaran. Kemudian ada cawe-cawe Pak Mulyono di sana, kemudian mengerahkan segala macam kekuatannya, terutama dari Partai Coklat itu, bisa jadi ini akan dipaksakan seperti itu. Nah, ini yang harus kita waspadai. Karena apa? Karena kalau bagi saya, meskipun mereka ini kemudian kalah di Pilkada Jakarta, akan terjadi kemungkinan dipaksakan 2 putaran dan akan dipaksakan untuk memenangkan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono dengan mengerahkan beberapa partai coklat dan juga instrumen-instrumen negara yang saat ini masih menjadi kekuatan terbesar dari Pak Mulyono. Sepertinya akan terjadi itu. Itu yang harus kita waspadai. Nah, makanya sebagai warga masyarakat, terutama yang di Jakarta, kawal terus. Perhitungan ini nantinya akan diumumkan bulan depan, mungkin sekitar tanggal 16 atau 18 Desember. Itu harus dikawal terus. Tapi kalau kita melihat sekarang, perhitungan Sirekap dari real count KPU itu sepertinya dibuat seolah-olah seperti Pilpres kemarin. Kita nggak bisa mengakses lah, kemudian grafiknya tidak bisa ditampilkan lah. Akhirnya seperti itu. Endingnya apa? Ketika nanti mendekati pengumuman, baru ditampilkan bahwa hasilnya akan seperti ini. Dan mereka mengklaim bahwa itu sudah dilakukan benar-benar real count. Itu yang terus harus kita waspadai. Nah, sekarang ternyata saya baru dapat kabar yang terbaru, baru membaca berita bahwa ternyata di Jakarta nggak murni-murni amat, angka keramat 58% itu muncul. Ternyata ada juga 58%. Ternyata angka partisipasi dari warga Jakarta yang memilih melakukan pemilihan umum kemarin di Pilkada Jakarta 2024 itu hanya 58% warga Jakarta yang memiliki hak suara. Ini kebetulan atau bagaimana kita nggak tahu, tapi yang jelas pemilih di Jakarta yang memiliki hak suara tidak 100% menyalurkan suara mereka, hanya 58%. Ini berdasarkan hasil survei dari Carta Politika. Carta Politika juga mengatakan begini, bahwa kenapa kok ini bisa terjadi hanya 58% masyarakat Jakarta yang memiliki hak suara menyalurkan suara mereka, karena kan ada hembusan angin bahwa kemarin warga Jakarta akan datang ke TPS kemudian mencoblos 3 pasangan calon ini, menunjukkan sikap golput mereka karena rasa kecewa mereka Anies Baswedan tidak maju ke Pilkada Jakarta. Tapi pada akhirnya mungkin mereka berpendapat begini, daripada kita capek-capek datang ke sana, kemudian datang ke TPS, dicoblos 3-3-nya sama aja suara kita nggak sah, mendingan nggak datang sekalian, mendingan jalan-jalan ke Ancol. Mungkin seperti itu. Makanya 58%, hanya 58% dari total seluruh warga Jakarta yang punya hak suara, mereka datang ke TPS kemudian menyalurkan suara mereka. Tapi ya itu tadi, dari semua yang terjadi sekarang, kita harus tetap waspada. Ada sedikit perlawanan. Seolah-olah Pak Mulyono ini tidak ingin Jakarta ini terlepas. Seolah-olah ingin semua wilayah
di Indonesia ini, kepala daerahnya adalah orang-orang yang bercokol, adalah orang-orang yang ada di bawah mereka, orang-orang yang menjadi kepercayaan Pak Mulyono. Sepertinya begitu. Terbukti di Jawa Timur, Kofifa menang, kemudian di Jawa Tengah, Ahmad Lutfi menang, lalu yang mengejutkan juga di Banten bahwa Airin ini kemudian kalah, lalu kemudian di Jakarta ini yang sepertinya akan diarahkan seperti itu. Ini bukan menuduh ya, tapi banyak sekali dugaan, banyak sekali hembusan yang terjadi seperti itu. Apalagi ketika kita melihat Ridwan Kamil kemarin melakukan press conference bahwa dia yakin ini akan terjadi 2 putaran. Nah, sekarang dari mana datangnya keyakinan Ridwan Kamil seperti itu kalau tidak ada jaminan dari sang pemegang kartu ini, sang penentu semuanya kalau bukan Pak Mulyono. Setuju gak ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. 58% angka keramat.